akan mendahului petunjuk kalau Presiden bilang hari ini, tapi kita sudah siap dengan konsep. Ya, silakan. Mungkin evaluasi ini kan tahap 2 selesai itu. Ya. Evaluasinya Jadi sementara gini, ini. evaluasi tahap 2 ini, saya tidak bisa mengatakan bagaimana dia punya keberhasilan. Tapi yang jelas bahwa kepatuhan masyarakat itu menurut saya makin hari makin baik. Ya, tapi kan ada saja yang melanggar. Atau orang yang, karena itu melanggar ini kita teruskan operasinya dan konsep PPKM kita sudah menjurus kepada yang lebih mikro. Ya, kita sudah siapkan semua petunjuknya. Saya kira menurut saya sudah cukup bagus, itu hanya tinggal nanti pelaksanaan. Ya. Sementara kita finalkan yang berkaitan dengan konsep. Jadi misalnya bagaimana koordinasi di tingkat lurah, camat, lalu tingkat kota, bagaimana supervisinya, bagaimana koordinasi dengan rumah sakit. Nah, itu juga penting, ya, karena kita PPKM tingkat mikro ini kan lebih banyak mengarah kepada bagaimana 5M dan 3T menyatu pada satu pasien. Tapi sudah di tingkat RT RW. Andai kata memang ini persyaratan-persyaratan untuk PPS pembatasan sosial berskala kecil di tingkat memenuhi syarat, saya kira kita akan terapkan dan kita akan tunjukkan bahwa memang kita ketat. Ya. Tapi kalau saya lihat dari data penyebaran kasus, kemudian penyebaran kematian di kota ini masih scatter, masih menyebar, belum fokus pada satu kelurahan, ya, belum fokus pada satu RT atau RW. Tetapi meskipun demikian, konsep kita itu sudah sampai pada tingkat RT dan RW. Kalau kota terkait pelaksanaan rapid test sendiri seperti apa nih sejauh ini? Rata-rata perharinya berapa? Begini, kalau rapid test sekarang kan dengan laboratorium provinsi, saya tidak bisa dapat data. Tapi nanti kalau arahan Pak Gubernur kemarin, kalau dalam fasilitas kita PCR kita 400 sampai 500 orang per hari. Dan itu membutuhkan biayanya M juga, puluhan M. Nah, untuk itulah kita punya refocusing hari ini, moga-moga sudah final. Untuk membahas dari mana kita dapat dana 80M itu dari refocusing. Dan juga finalkan 80M itu kami mau pakai untuk apa. Nah, yang saya minta kepada masyarakat sederhana saja. Uang rakyat 80M ini mesti membekas pada rakyat. Yaitu ya kedisiplinan. Sebab biar kita punya uang ratusan miliar, tapi kalau masyarakat tidak disiplin, namanya omong kosong. Anggaran kita buang percuma. Gitu. Kalau pelaksanaan ini tracing sama testing massal mulai kapan? Itu tidak perlu massal. Karena puskesmas itu kalau ada satu OTG hari ini di Kelurahan Naimata misalnya, diketahui RT RW-nya, maka puskesmas langsung mengelilingi OTG itu mencari tahu kotak bikin pemetaan. Jadi tidak perlu massal. Karena memang mereka sudah biasa. Nah, dari situ ada 3 kategori. Isolasi mandiri, isolasi terpusat, maupun rumah sakit kalau berat. Nah, termasuk sini Naimata yang berat. Nah, yang saya sementara rampungkan sekarang adalah konsep isolasi mandiri terpusat. Nah, tapi konsepnya kira-kira begini. Dari angka 2000 sekian OTG ya yang bermasalah, ambillah sekitar 300 sampai 400 orang. Nah, di 6 kecamatan ini kita akan tampungnya di 6 kecamatan. Hotel ataupun losmen ataupun tempat yang dimana bisa layak kita masukkan ke situ. Siapa-siapa yang terpadu? Yang pertama adalah orang OTG yang tidak mampu sesuai dengan data Kementerian Sosial. Yang ketiga, ini tugas lurah dan puskesmas menilai rumahnya. Rumahnya tidak layak menurut syarat-syarat kesehatan isolasi, masuk. Nah, mereka kita tampung selama 10 hari. Selama 10 hari dikasih makan, ya, obat, masker selama 10 hari. Termasuk vitamin-vitamin. Dan kita akan suplai vitamin B, C, D. Ya, gitu. Sedangkan yang lain kan dengan rumah sakit, jadi saya tidak urus. Kalau Wakil, apakah ada penambahan dengan
tempat pemakaman umum ini sudah kelihatan mulai penuh ini. Tempat Pemakaman umum. pemakaman kita tidak akan keluar dari TPU. Jadi kalau memang perlu tambah lubang ya kita perlu siapkan lagi. Nanti saya akan kaji dengan gugus tugas. Sejauh Kalau ini memang gimana? dibutuhkan, masih bisa kan? kalau masih harus, kalau tidak ada tempat lain lagi di TPU itu saja dicari. Ya, jadi alat berat harus siap. Kalau terkait surat edaran Bapak ini apakah nanti Surat edaran yang terbaru hari ini akan keluar, yaitu menyesuaikan dengan kondisi lokal dan instruksi Mendagri yang terbaru. Saya tidak hafal. Jadi misalnya untuk operasi restoran yang tadinya jam 7, mungkin kita lari ke jam 21. Sesuai dengan, pokoknya sesuai edaran, kita akan rubah seluruh edaran itu. Disesuaikan edaran Mendagri. Oke.